Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyara, perkataan yang nomor 13. Betul. An Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan ats-Tsauri. An Sufyan ats-Tsauri, dari Sayyidina Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala. Annahu, sungguhnya Sayyidina Sufyan ats-Tsauri, qala, yaitu berkata Sayyidina Sufyan ats-Tsauri, tarul fuqara khamsan. Ikhtarul fuqara, memilih orang-orang fakir. Ikhtarul fuqara, memilih orang-orang fakir. Memilih orang-orang fakir. Orang fakir tersebut alladzina radu bil fakri. Alladzina, mereka radu, yang ridho mereka. Ridho itu menerima apa adanya. Bil fakri, dan kefakiran. Memilih khamsan, memilih 5 perkara. Nyatanya min sifatil mahmudati, dari sifat-sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqtarul aghniya'u, juga memilih orang-orang kaya. Kalau orang-orang miskin memilih 5 perkara. Orang-orang fakir tersebut, mereka yang ridho dan kefakiran, memilih dengan 5 perkara yang dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya waqtarul aghniya'u, dan memilih orang-orang kaya. Orang kaya alladzina habbul amwala, ini maksud orang-orang kaya, alladzina, itu mereka ahabbu, yang cinta mereka al amwal, cinta dunia, cinta harta. Ahabbu alladzina, orang-orang dunia, ahabbu, yang cinta mereka al amwal, cinta, yaitu cinta harta. Memilih khamsan, juga khamsan 5, min sifatil madmumati, dari sifat-sifat yang tercela. Min madmumati, dari sifat-sifat al madmumati, yang tercela. Waqtarul fuqara, yang pertama. Jadi kalau orang-orang fakir, dia memilih 5 perkara yang dipuji oleh Allah. Tapi orang fakir yang ridho dan ketentuan dari Allah, orang fakir ataupun orang miskin yang ridho dengan pemberian dari Allah, dia memilih 5 perkara. Juga sebaliknya, adapun orang-orang kaya, dia memilih, orang-orang kaya itu orang yang cinta dunia, orang-orang yang suka menumpuk harta. Juga mereka memilih 5 perkara dari 5 perkara dari sifat-sifat yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqtarul fuqara, yang pertama waqtarul fuqara, memilih orang-orang fakir. Waqtarul fuqara, memilih orang-orang fakir. Rahatan nafsi, yaitu enaknya jiwa. Rahatan nafsi, enaknya atau nyamannya diri atau jiwa. Wa adapun nafsu, ismun, yaitu nyaman li jumlatil insan, bagi pokoknya manusia. Kalau orang fakir itu enak kalau dia yang ridho dan keputusan Allah. Apa yang mau dipikirkan? Orang kaya takut entah mobilnya bocor, takut uangnya hilang, emasnya hilang. Kalau orang fakir tidak. Tapi orang fakir yang ibadah kepada Allah, ya, orang fakir, ya, ataupun orang miskin yang ridho dan betul-betul dengan keputusan Allah. Yang pertama, orang-orang fakir tersebut milih senangnya diri. Enak itu, tidur enak. Allah. Nomor 2, wafara
wa faraqatal qalbi, dan tenangnya atau kosongnya hati. Jadi kalau orang fakir dan orang fakir yang ibadah, orang kaya dan yang ibadah tetap kalah. Untuk cepatnya itu tetap kecepatan orang-orang fakir, kan tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Nah itu. Wa faraqat nomor 2, wa faraqatal qalbi, dan tenangnya atau kosongnya hati. Nah, yang fakir milih tenangnya hati, kosongnya hati, damainya hati. Ainati kali, yaitu dari berat, nyata biati kali dari berat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqul, itu berdoa Rasulullah. Apa doanya Rasulullah? Allahumma inni as'aluka al-'aisyar rafi'ah wal balal farighah. Ini doanya Rasulullah. Rasulullah tidak minta sekaya Rasulullah. Ini doa Rasulullah. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya hamba ya Allah. As'aluka minta hamba, as'aluka minta hamba, as'aluka minta hamba al-'aisyah, kehidupan ar-rafi'ah yang tinggi, kehidupan yang mulia ya Allah. Al-'aisyah rafi'ah, Allahumma ya Allah, ini sungguhnya hamba, as'aluka minta hamba, memohon hamba ya Allah kepada Engkau, al-'aisyah rafi'ah, kehidupan yang tinggi dan mulia. Juga hamba minta wal balal farighah, dan hati yang kosong dari dunia, yang ada cuma Allah, cuma Engkau ya Allah. Wal balal farighah, dan hati yang kosong dari dunia. Ini banyak Rasulullah. Karena kebanyakan dunia itu menjerat pada hati kita, sehingga kita disibukkan dengan dunia hati kita. Di saat hati kita sudah digoda oleh dunia, maka efeknya sama pikiran. Di saat hati sudah berkecamuk dengan dunia, beraneka warna dalam hati tersebut, saking banyaknya dunia, maka pikiran kita tidak tenang, cuma modusnya aja. Entah pakai umpama dia berpakaian indah, itu aja perbedaannya. Atau dia kepingin bakso ada, tapi ketenangan bukan terletak sama dunia, bukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah, sungguhnya ketenangan tersebut, ketahuilah bahwa kesenangan tersebut yaitu harus dengan banyak zikir kepada Allah, harus punya hubungan kepada Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pandangan aja yang beda. Makanya kalau seperti ulama, orang aulia, ulama, orang soleh, mereka tidak bergeming walaupun dia lihat orang-orang kaya pakai ini, pakai itu, pakai baju ini, pakai baju. Tidak. Karena dunia tidak membuat kita tenang. Yang tenang itu apabila kita dekat kepada Allah. Cuman dunia bisa jembatan untuk kita buat tenang. Gimana caranya? Kita sumbangkan ke anak fakir miskin. Kita berikan ke pesantren-pesantren. Kita sumbangkan ke masjid-masjid. Kita menolong orang fakir miskin. Kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatin. Itu baru dunia yang membuat kita tenang. Allah. Bahkan dunia tersebut salah satu warisan dari Fir'aun. Makanya kalau orang punya, orang kaya itu kebanyakan sombong-sombong karena dia menerima warisan. Sangat jarang dia orang kaya tersebut tawadhu, ibadah kencang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makanya dunia tersebut terkemas, ada dunia ad-dunya mamduha, dunia yang dipuji oleh Allah. Dunia dalam arti kata dunia yang barokah, membuat dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nomor 2, ad-dunya madmumah, dunia yang tercelah. Bagaimana? Membuat sombong, membuat congkak, membuat jauh, kikir, pelit. Bahkan ke Rasulullah tidak mau dia bersuan sama baginda Rasul. Tidak mau. Kalau orang kaya kan bisa 1 tahun lah
kali, atau 1 tahun 2 kali, bahkan 3 kali. Kok bisa enggan? Bukankah tidak tahu bahwa dunia diciptakan karena Rasulullah, bahwa dia dirinya, yang anaknya, istrinya, rumahnya, kendaraannya, jabatannya, ilmunya, semua semata-mata dikarenakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok tidak sadar hal itu? Berarti kan saking peliknya untuk dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi tergantung dunia tersebut apa membuat dekat kepada Allah, atau dunia sebaliknya bisa jadi juga jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta dunia yang barokah, yang membuat kita dekat kepada Allah, cinta dan kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, orang-orang fakir wa ubudiyat dan memilih orang fakir wa ubudiyat Rabbi, dan menyembah ketuhannya. Dia nyembah Tuhannya. Wa khifatal hisabi wa ubudiyat Rabbi dan menyembah Tuhannya. Orang-orang fakir di dunia timbang orang-orang kaya di dunia, kebanyakan orang fakir miskin yang ibadah kepada Allah, yang merengek kepada Allah, yang tidak congkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada umumnya di dunia. Andai kata orang muslim di dunia itu 1 juta, orang miskin dan orang kaya, tentunya banyak ibadah orang-orang yang miskin ataupun fakir. Dan salah satu musuhnya Allah apabila kesombongan sudah terletak sama diri kita. Baik itu orang miskin, orang kaya, itu kesombongan yang merupakan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuman kebanyakan yang sombong itu orang-orang kaya. Sombong. Ketimbang orang-orang miskin kalau hartanya tidak barokah. Satu bukti, saya belum menemukan orang-orang kaya, khususnya di Singkawang ataupun di kota, yang betul-betul tawadhu kepada ulamanya Allah. Belum yang dia mengabdikan diri kepada Allah dan baginda Rasul betul-betul dia habiskan hartanya, maksudnya jor-joran di jalan Allah. Saya belum menemukan hal seperti itu. Makanya kita semoga diberikan harta yang banyak, yang barokah, yang membuat menjadi kendaraan dekat kepada Allah, cinta kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah naudzubillah. Makanya dunia itu semenjak Allah menciptakan dunia, semenjak Allah menciptakan dunia tidak pernah ditoleh oleh Allah, tidak pernah dilihat oleh Allah, Padahal yang menciptakan dunia itu Allah. Tapi semenjak Allah menciptakan dunia, Allah tidak pernah melihat dengan cinta sama dunia. Makanya kalau orang-orang wali dekat kepada Allah, tidak mungkin dia menoleh sama dunia, biasa-biasa aja ya. Yang menurut orang awam muah, menurut dia orang bersih hatinya biasa. Ya lebih-lebih udah miskin, fakir lagi mau sombong mau kemana itu, udah parah itu. Allah. Nomor 5, wa khifatal hisab, dan juga orang fakir memilih ringannya dihisab yaumal mahsyari pada hari mahsyar. Nanti di hari kiamat. Wa darajatul ula, dan derajat yang tinggi yaitu fil jannah, dalam surga. Ada orang fakir ibadah kepada Allah. Ada orang kaya ibadah kepada Allah. Ini masih kencengan, lebih cepat ukuran 500 tahun ketimbang orang kaya. Ini sama-sama ibadah loh, yang kaya ibadah, yang miskin ibadah, yang fakir ibadah, yang kaya ibadah, sama-sama ibadah kepada Allah. Tetap cepatan prosesnya, hisabnya, perhitungannya, sampainya ke surga perbandingan 500 tahun di dunia.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau sama-sama ibadah. Kalau seumpama begini, kalau seumpama yang kaya ibadah Ustaz, dan miskin ibadah, perhitungan amalnya, proses perhisapnya tetap cepatan yang fakir tetap. Ya masalah bagusnya ya bagusan orang yang kaya. Ada orang fakir, ada orang miskin tidak ibadah, maksiat kepada Allah. Ada orang kaya ibadah kepada Allah. Ya tetap prosesnya cepatan orang fakir. Cepatnya gimana? Bisa dia cepat ke surga, bisa juga dia cepat ke neraka. Kalau orang kaya kan mesti diproses. Banyak ini, itu, dan sebagainya. Kalau tahu dia ada ibadah, ya akhirnya dia setelah dihisap oleh Allah, ujungnya ke surganya Allah. Kan perbandingan, ada orang kaya ibadah, orang miskin ibadah. Tetap perhitungannya cepatan orang miskin kan begitu, cepatan orang fakir. Cuman kemana dulu cepatnya? Bisa jadi dia ke surga duluan, bisa jadi dia ke neraka. Si orang fakir atau orang miskin. Ada pun orang kaya ke surga karena dia orang kali ibadah. Cuman prosesnya masih lama. Ditanya inilah itulah inilah itu. Kalau ini ibadah. Kalau dia ibadah. Kalau sama-sama tidak ibadah Ustaz. Ini tetap awalan tetap cepatan prosesnya orang kafir. Cepatan orang fakir ataupun orang miskin ke neraka. Orang kaya masih ditanya, paling jurusan neraka juga. Andai kata yang satunya 1000 tahun, yang satunya 1000 tahun, berarti kan bangunnya dari neraka cepatan siapa? Orang miskin juga. Paham ya? Paham? Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Qadratul ula. Makanya sejarah membuktikan mengapa Fir'aun itu menentang kesamaan Nabi Musa. Dikarenakan dia kaya kok. Dikarenakan dia kaya. Orang kaya itu kebanyakan tentang kepada habaib, umpama, kepada kiai, kepada ustadz, pada kiai. Mentang-mentang itu. Padahal bukankah dia tidak tahu, bukankah tidak diresapin bahwa yaitu ulama warasatul anbiya, pewaris daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah juga wadrajatul ula fil jannah, dan juga orang fakir ataupun orang miskin memiliki derajat tinggi di surganya Allah fil jannah, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang fakir ibadah, ada orang miskin, ada orang kaya ibadah. Derajatnya tetap tinggian orang fakir. Ini sama-sama ibadah, sama masuk surga. Nabi terakhir yang masuk surga, ini ukuran Nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman, Nabi, Rasul, kaya, kerajaannya luar biasa. Ini ukuran perbandingan Nabi sama nabinya. Sahabat nih perbandingan sama-sama sahabatnya, sama-sama orang surganya. Yang paling terakhir masuk surga Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini sama-sama surga semua. Sahabat itu surga semua. Yang laki-laki ataupun perempuan semua masuk surga. Sahabat Ansar dan Muhajir. Ini. Ya kalau setelah itu tergantung. Kalau dipilih Ustaz, kaya ibadah, miskin tidak ibadah. Ya intinya milih kaya yang ibadah. Kan tujuan kita dekat kepada Allah. Gimana caranya kita diridhoi oleh Allah? Bukan berarti kaya tuh nggak bisa mencapai ridhonya Allah. Bahkan dia cepat kalau dia mau cepat haji, cepat umroh, sedekah, bantu anak fakir miskin. Itu lebih banyak itu kalau dia jor-joran. Cuman pertanyaannya masih adakah manusia yang memikirkan umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW? Itu aja. Kalau mau membantu, karena salah satu formulir kewalian, salah satu kedekatan kepada Allah dan kanjeng Nabi, yaitu membantu orang lain dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, dengan ilmu, banyak. Ada
Ada sebab orang wali itu puasa terus. Ada sebab orang wali itu ngajar agama terus. Ada bab sodako jor-joran. Jadi makanya jadikanlah semua tersebut jembatan itu untuk meraih ridhonya Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya harta, kita sedekahkan ke masjid, ke orang janda-janda, jompo-jompo, ataupun ke orang fakir-fakir miskin, ataupun kita membantu kepada orang anak yatim, ataupun kita bantu pesantren-pesantren, membantu orang-orang yang butuh. Bukankah itu pahala yang besar? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal dirasakan aja harta yang Allah titipkan sama kita, apa harta yang barokah ataupun tidak. Apabila harta yang barokah, tentunya membuat kita takut kepada Allah dan tunduk kepada ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semakin tua, semakin dia dekat kepada Allah, semakin takut dia kepada Allah, semakin dia rindu kepada Allah. Tapi sebaliknya, apabila adanya harta tidak barokah, madmumah, maka semakin tua dia semakin menjadi jadi. Naudzubillah. Makanya kata saya sering diulang, semoga apapun bentuknya titipan dari Allah, semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu merupakan jembatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau orang-orang miskin. Kalau orang kaya, waqtarul aghniya, dan memilih orang-orang kaya. Kan orang-orang fakir ini 5 perkara. Orang-orang kaya memilih juga 5 perkara. Kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, waqtarul aghniya, dan memilih orang-orang kaya. Kaiban nafsi, payahnya jiwa, diri payah, susah ruwet. Lianna karena sungguhnya aghniya kullu waqtin, tiap-tiap waktu fi khidmatil amwal, dalam menjadi pelayannya harta. Jadi pelayannya harta. Allah. Ya semua ini memang butuh harta. Merokok butuh uang, bangunan butuh uang. Cuman pesan saya, jadikan semuanya kedekatan diri kita kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jembatan. Orang-orang kaya itu memilih 5 perkara. 1, kaiban nafsi, payahnya diri, jiwa, ruwet, pusing. Lianna karena sungguhnya aghniya kullu waqtin, tiap-tiap waktu, fi khidmatil amwal, dalam melayani harta. Jadi budaknya harta. Makanya celaka orang tuh kalau jadi budaknya harta. Gara-gara uang tidak ngaji, gara-gara uang tak mengurus anak dan istri. Naudzubillah. Anaknya, istrinya, keagamaannya. Naudzubillah min dzalik. Allah. Kalau itu kalau harta yang tidak barokah. Juga wasyulal qalbi, juga kalau orang kaya itu pasti terjadi atau memilih syulal qalbi, repotnya hati, payahnya hati, fi tafkiril amwal, dalam memikirkan, dalam memikirkan harta-harta. Orang kaya kan banyak asetnya, inilah itulah, inilah itu. Yang kan ada pikiran itu yang membuat kita dekat kepada Allah. Contohnya, kita memikirkan tanda kebesaran Allah. Bukankah itu lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 1 tahun? Kita mikirin tanda kebesaran Allah. Itu bagus. Cuma ada pemikiran-pemikiran tersebut yang membuat kita jauh kepada Allah. Gimana ya saya untuk numpuk-numpuk uang? Gimana lah saya? Umpama begitu. Jadi hasil buah pikiran kemana? Apabila bentuk memikirkan kebesaran Allah, maka tafakurnya itu membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila kita curahkan pikiran kita kepada dunia, maka jauhlah kita, celakalah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat pahala. Dan juga wa ubujitad dunya, dan juga orang-orang kaya
Nomor 3, ubuji tentunya yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara dunia tidak sholat, gara-gara dunia tidak sempat yang mau baca sholawat, kumpulan sholawat, kumpulan yasinan, mau ngaji majelis taklim, tidak sempat gara-gara dunia. Naudzubillah. Karena mengapa? Faman ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, fahuwa abdu. Adapun orang tersebut abdu, yaitu jadi hambanya sesuatu. Faman ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia jadi hambanya. Fahuwa, adapun orang tersebut abdu, yaitu jadi hambanya. Kalau kita cinta kepada ilmu, kita jadi hambanya ilmu, kita belajar terus. Kalau belajar sebagai kita amalkan. Karena bagaimanapun tidak akan pernah kawan dunia dengan akhirat, tidak akan pernah. Apabila kalian masuk ke dunia ada di hati kalian, maka akan lemah ketuhanan kalian. Sebaliknya, apabila sampai kuat ke akhirat, maka juga lemah urusan keduniawian. Allah ini tidak pernah kawan nih. Dunia dan akhirat ini nggak pernah kawan. Tidak bermusuhan nih, bermusuh. Kalau sampai suka ilmu, berarti sampai tidak suka selain ilmu. Intinya kalau sampai suka ke akhirat, dunia biasa saja. Biasa-biasa aja. Sebaliknya, kalau sampean cinta ke dunia, maka akan kalah urusan akhirat. Seperti sholatnya malas, puasanya malas, zikirnya malas, dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juga wasyiddatul hisab. Yang nomor 4, wasyiddatul hisab. Orang kaya tersebut memilih payahnya dihisab, perhitungan amal nanti di hari kiamat. Bisa bil amwali, sebab hartanya. Bisa bil amwali, sebab harta-harta yang mereka miliki. Waman nukisal hisab udzibah. Waman barang siapa nukisa yang diteliti Allah. Waman dan barang siapa nukisal hisabu yang diteliti al-hisabu, yaitu perhitungan amalnya, maka akan disiksa orang. Waman ahabba syai'an fa huwa udziba bih. Waman barang siapa ahabba yang cinta orang syai'an kepada sesuatu, udziba maka disiksa ya orang dengan sesuatu. Waman nuksal hisaba udziba, waman ahabba syai'an udziba bih. Waman barang siapa nukisha yang diteliti al-hisabu, yaitu hisab, itu perhitungan amal, kelakuan, udziba maka disiksa. Orang itu kalau dihisab sulit untuk lolos. Sulit untuk lolos masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dihisab. Wa man habba syai'an, barang siapa yang mencinta sesuatu, udziba maka disiksa ya orang dengan sesuatu tersebut. Ya, tersiksa. Sampai terlalu cinta sama kambingnya, gara-gara kambing tidak disiksa, tersiksa cinta itu. Sampai cinta sama seumpama sama kerbaunya, maghrib satu adzan maghrib tidak pulang ngurus kerbaunya, ngaret umpama. Ya, intinya waman habba syai'an udziba bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan disiksa dikarenakan sesuatu tersebut. Sampai cinta kepada sepeda motor, dijaga terus dilihat, takut bilang ini dah dilap, siksa kan? Siksa. Ada kotor dikit dilap. Malam-malam bangun dilihat motornya takut hilang, tersiksa enggak? Tersiksa itu namanya. Makanya berikanlah cintamu kepada yang maha cinta, yaitu Allah, biar hidup kalian tenang, tidak tersiksa hidup kalian. Jangan berikan cinta kalian kepada
selain Allah. Dan sepenuhnya jangan, biar tidak tersiksa kalian. Allah. Dan juga yang terakhir, wan derajatan sufla, orang kaya tersebut yaitu memilih derajat yang bawah, rendah nanti di akhirat. Wa ya adapun sufla, derajatan sufla ad-dunya yaitu dunia, ad-dunya yaitu dunia, ad-dunya itu dunia. Karena sesungguhnya dunia binisbati dinisbatkan atau dibangsakan lidarajatil akhirah dinisbatkan lidarajatil akhirah kepada derajat akhirat. La syai'at, tidak ada sesuatu, tidak ada apa-apanya. Maksudnya la syai'at, tidak ada apa-apanya, tidak ada sesuatu. Dunia ini walaupun punya eman triliunan, dibandingkan akhirat tidak ada apa-apanya. Kenikmatan dunia yang kita rasakan sekarang, apabila kita bandingkan di surganya Allah, tidak ada apa-apanya. Makanya la syai'ah, tidak ada kepedihan, kesusahan di dunia dibandingkan di akhirat nanti tidak ada apa-apanya. Sakitnya di dunia, susahnya di dunia, ruwetnya di dunia, payahnya di dunia, dibandingkan di akhirat la syai'ah, tidak ada apa-apanya. Sebaliknya dan sebaliknya. Makanya kalau tuh ingin merasakan kenikmatan yang sebenarnya bukan di dunia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat, kalau tuh sampai merasakan kepedihan, kesusahan, keruwetan di dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat sampai menimpa kesusahan, berusahalah putar akhirat, bahwa yang menimpa sama-sama tidak ada apa-apanya dibandingkan di akhirat kalau kita celaka. Naudzubillah. Sebaliknya, kenikmatan yang terjadi di dunia apapun bentuknya, indahnya luar biasa, tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan nikmatnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Biar kita ingat bahwa di dunia hanya saja bayang-bayang semu. Ad-dunya dilun zailun. Dunia itu hanya saja bayang-bayang yang semu. Tidak ada kenikmatan yang sebenarnya di dunia itu. Tidak ada kenikmatan yang sebenarnya. Yang abadi hanyalah kenikmatan di surganya di Allah, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak ada keperihan di dunia, kepedihan, kesusahan, keruwetan di dunia apabila dibandingkan di akhirat nanti. Makanya semoga kita semua oleh Allah dibersihkan hati kita, pikiran dan hati kita. Semoga kita diridhai oleh Allah, Kanjeng Nabi, para aulia, syuhada, sholihin, sehingga kita husnul khotimah. Semoga titipan dari Allah tersebut dilepaskan dari hisabnya Allah, diberikan barokah oleh Allah, sehingga kita jadikan dunia sebagai jembatan meraih ridhonya Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mati wa fi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri. Allahumma hadina bi hudak wa la tudina